Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Asyhari, NIM E97218078. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya tentang penelitian Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah di Desa Ngemplak, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan membagi 4 judul, yaitu asal-usul dan perkembangan tarekat Naksabandia Kholidiyah di Indonesia. Yang kedua, sejarah Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah. Dan yang ketiga, ajaran Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah. Kemudian yang terakhir, proses baiat Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah. Langsung saja, yang pertama yaitu asal-usul dan perkembangan tarekat Naksabandia Kholidiyah di Indonesia. Tarekat Naksabandia Kholidiyah ini merupakan suatu cabang dari perkembangan tarekat Naksabandia, yang mana tarekat Naksabandia merupakan salah satu tarekat yang memiliki pengikut yang cukup banyak. Dalam penyebarannya, tarekat ini telah sampai ke kawasan Muslim di Asia, yaitu Turki, Bosnia, Herzegovina, dan wilayah Volga-Ural, Rusia. Pendirinya yaitu Maulana Khalid, yang mana Maulana Khalid ini sangat berperan penting dalam perkembangan tarekat Naksabandia Kholidiyah, sehingga keturunan dan pengikutnya dikenal sebagai kaum Kholidiyah. Di Indonesia, tarekat Naksabandia Kholidiyah mengalami perkembangan yang besar. Tokoh di balik perkembangan tarekat tersebut salah satunya dipelopori oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi, yang hidup pada tahun 1125 sampai 1260 Hijriah atau 1694 sampai 1825 Masehi, yang berasal dari Minangkabau. Ia juga dianggap sebagai tokoh tarekat pertama dari Minangkabau yang masuk dan menyebarkan tarekat Naksabandia dan dikenal dengan nama lain yaitu Ismail Simapur. Di Indonesia, pengaruh tarekat Naksabandia Kholidiyah yang dibawa Ismail Al-Minangkabawi telah berkembang dengan begitu pesat. Di Pulau Jawa, tarekat Naksabandia Kholidiyah ini telah ada pada tahun 1850-an, kurang lebih bersamaan waktunya dengan perkembangan tarekat Naksabandia Kholidiyah di Singapura. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah sejarah Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah di Desa Ngemplak, Kecamatan Burno, Bojonegoro. Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah ini berdiri pada tahun 1980-an dan didirikan oleh Kiai Haji Hasan Mu'ari. Beliau juga merupakan guru pertama dalam majelis zikir Naksabandia Kholidiyah di Ngemplak, Burno. Majelis ini pertama kali hadir di kota Sidoarjo, yang mana Kiai Haji Hasan Mu'ari juga berasal dari Sidoarjo. Majelis ini memiliki banyak jamaah, kurang lebih 200-an lebih, yang dimana itu kebanyakan berasal dari Sidoarjo dan Bojonegoro. Oleh karena itu beliau seringkali berkunjung dan bermalam di Bojonegoro. Dengan adanya hal itu, beliau akhirnya mendirikan Pondok Agung Naksabandia Kholidiyah. Pondok itu bertempat di Desa Ngemplak, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Semenjak tahun 1990-an, majelis ini dipindahkan ke Bojonegoro. Setelah itu, yang biasanya masyarakat Bojonegoro yang berangkat ke Sidoarjo untuk mengikuti majelis zikir, sekarang masyarakat Sidoarjo yang berangkat ke Bojonegoro. Jadi, kalau dulunya itu masyarakat Bojonegoro yang ke Sidoarjo, sekarang yang ke Sidoarjo malah ke Bojonegoro.
dan itu pun juga ada yang menetap di Bojonegoro. Di Bojonegoro, pondok ini tidak terlalu terkenal di masyarakat umum ataupun di pemerintah, karena memang sang guru tidak mengenalkan tarekat secara luas dan sedikit tertutup. Jika ingin mengetahui lebih dalam, harus mengikuti proses baiat untuk mengikuti ajaran-ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Sesuai informasi yang saya dapat melalui narasumber Pak Kiai Haji Soleh yang merupakan khalifah di daerah Kecamatan Kedung-Adem, Kabupaten Bojonegoro, sang guru telah meninggal dunia pada akhir tahun 2020. Setelah peninggalan beliau mengakibatkan pondok agung ini tidak seramai dahulu karena masih belum ada penerusnya. Kata beliau, jika ingin menggantikan sang guru maka menunggu seseorang yang mendapat hidayah lewat mimpi atau lewat apa gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ajaran-ajaran yang ada di Pondok Agung Naqsabandiyah Khalidiyah Mumplak Mburno. Dalam mencari informasi terkait ajaran-ajaran ataupun kegiatan sedikit mendapat hambatan karena para narasumber tidak memberikan gambaran secara langsung, karena dianggap itu termasuk rahasia pondok dan majelis zikir. Dan jika ingin mengetahui lebih dalam harus mengikuti ajaran-ajaran dan menjadi murid dalam tarekat ini. Dalam menjalani kegiatannya biasanya terdapat dalam bulan-bulan besar seperti bulan Zulhijjah dan Maulud, dan kegiatannya melakukan ibadah-ibadah tarwiyah, arafah, qobliyah, ba'diyah. Dalam melakukan majelis zikir dilakukan pada malam Senin Legi dan setiap malam Jumat khususnya untuk mendoakan Kiai Haji Hasan Muari. Jadi dalam amalan-amalannya itu menurut Kiai Haji Soleh, narasumber kami, itu melengkapi seperti kegiatan-kegiatan yang wajib seperti sholat, menyempurnakan sholatnya, kemudian qobliyah ba'diyahnya itu disempurnakan seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu proses baiat. Dalam proses baiat ini, untuk dapat melakukan dan mengamalkan ajaran-ajaran dari Kiai Haji Hasan Muari harus melakukan baiat. Proses baiatnya, sang murid harus melakukan mandi taubat dan berjanji di depan sang guru dan dibaiat secara personal dan sakral. Jadi kalau di Pondok Agung Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di Desa Ngemplak ini, itu baiatnya itu melalui beberapa tahap, yaitu pertama mandi taubat, terus kemudian berjanji di hadapan sang guru. Ini pengalaman dari Kiai Haji Soleh, yaitu narasumber kami. Dulunya beliau di baiat seperti itu, jadi harus mandi dulu, kemudian berjanji di depan sang guru dan di baiat secara personal dan sakral. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dalam laporan saya, umpama ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.